Kalau mentalnya udah kuat, udah bagus nih mentalnya. Tapi nggak dikasih kesempatan main. Mau main di mana dia? Enggak, Fun football. Justru Dia main dulu baru mentalnya disiapkan. Baik, kita kembali lagi ke dalam sebuah perdebatan yang maha dahsyat. Karena perdebatan ini bisa sampai mampus, apalagi kalau bukan versus! Dan episode spesial kali ini juga kita kedatangan sebuah pundit yang tidak asing, tidak lain, dan tidak bukan. Pasti udah rame di media sosial kalian semua. Siapa lagi kalau bukan sebelah kanan saya ada Oki Rengga. Tapi sebelum jauh ya. Apa? Aku tuh tidak pernah mau disebut diriku pundit atau pengamat. Ya udah, sebut aja dirimu apa? Aku pecinta sepak bola. ya sama. Kalau pundit tuh harus menganalisa, harus ngurus. Iya, kita enggak. Baik, nggak gitu. saya revisi. Inilah pencinta sepak bola Indonesia. Ya. Oki Rengga. Pendukungku semua tuh. Dan di Siram, sebelah siram. kiri saya, pencinta sepak bola Indonesia. Internasional, Yuk. bahkan dunia. Siapa lagi kalau bukan Mamat Al-Kathiri. Tobat. Obat mat. Ya iya. Kemarin puasa full apa? Full. Full semua enggak? Full. Full. Diganti itunya, jangan tobat. Woi. Oh, nggak boleh. Oke, kan bisa dibuang. Iya. Oke. Biar editor kerja kan? Iya, Nah, itu kerja. dia. Tapi sebelum editor kerja, kita ada baiknya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kita ya kalau Iya, ada iya. salah-salah kata, salah-salah analisa. Betul. Ya, Maafkan teman botak saya ini yang sering bilang IQ 78. Bukan kau ya? Nggak ada aku bilang ya, Mat. Ini belum mulai kok usah nyari ribut kau ya. Yang bilang IQ 78 siapa? Mana ada? Bukan botak ini ya? Bukan. Banyak botak, tapi bukan botak ini. Oke, kita udah kenalan. Gitu. Untuk narasumber kita kali ini, saya juga mau kenalin. Ada informasi penting nih. Tapi kalau lagi ngomongin hal begini nih, emang selalu bikin tegang. Sama halnya kayak nontonin Timnas Indonesia. Siapapun kiper yang nanti akan turun, kita wajib dukung penuh ya. Yang penting, percaya, kasih energi biar Timnas kita makin pede. Nah, biar makin siap teriak sampai akhir, sikat dulu. Indomilk steril. Ada 2 varian yang sama-sama enak. Plain dengan 100% susu sapi segarnya, dan varian honey yang punya madu alami yang real, kasih full energi, natural buat dukung Timnas. Udah enak, gampang, tinggal minum pula. Ditambah nih, Indomilk steril, official partner Timnas, punya 6 kemasan spesial edisi Timnas. Ada yang gambarnya J. Itzes, ada Martin Pas, ada Rizky Ridho, dan masih banyak kebanggaan lainnya. Keren-keren banget kan? Nah, jadi bisa kalian koleksi sambil terus kasih energi buat Garuda. Ayo kita all out dukung Timnas, minum Indomilk steril dan koleksi kemasannya. Energi natural buat lo yang aktif setiap hari. Indomilk. Indomilk. Oke. Mantap. Nah, saking serunya ya untuk episode kali ini, ada tema yang sesuai dengan bintang tamu kita. Oke. Oki Rengga. Sebagai dia dulu punya pengalaman. Berarti ini kita akan bahas tentang penjahat itu apa? Bukan ya? Bukan Oh, penjahat. bukan. Kita harusnya emas kali ya. Ya kan kita tag team. Tema kita kali ini Ki adalah tentang Indonesia darurat penjaga gawang. Ya. Mat ya. Tapi sebelum itu saya bacain fakta-faktanya dulu nih. Karena ada regulasi 8 asing, 6 bermain di lapangan. Klub-klub Liga 1 Indonesia kini memaksimalkan slot asing juga pada posisi penjaga gawang. Selain itu, dulu 3 pemain asing rata-rata berposisi sebagai pemain belakang atau back, gelandang, nomor 10, dan juga penyerang. Namun kini posisi penjaga gawang juga banyak diisi oleh pemain asing. Nah, hal ini menyebabkan berkurangnya kesempatan bagi penjaga gawang lokal untuk mendapatkan menit bermain atau minute play di liganya. Jika liga sulit mendapatkan minute play, imbasnya ini akan berkurang juga kesempatan untuk dilirik tim nasional. Iya kan? Nah, sekarang nih,
Perdebatan antara Oki Rengga dengan Mamat Al-Katiri, saya akan kasih sebuah permasalahan. Bagaimana komentarnya kalian melihat fenomena ini? Toss coin ya. Oh, ini ada toss coin. Iya, toss coin. Pilih mana? Siapa duluan? MU. MU, Anda MU aja. Atau saya Andy Cole. Andy Cole. Ya Andy Cole lah, gila. Saya Andy Cole. Enggak ada. Ya udah saya MU. Kamu ya. Saya MU. Andy Cole. MU nih keluar nih. MU. MU bro. Silakan MU. Bintang tamu boleh ini mau diulang atau? Woi. Udah. Saya kemarin udah sekap Anda di sini ya. Nanti dibilang lagi. MU aja. Poin kurang karena Ya, sekap. tadi pertanyaannya adalah bagaimana komentar Anda melihat fenomena ini. Sekarang kalian harus tuliskan minimal 3 poin. Bagaimana solusi untuk membereskan masalah-masalah ini? Oke. Untuk minute play penjaga gawang atau kita bisa menciptakan talenta-talenta baru untuk penjaga gawang tim nasional Indonesia. Oke. Karena kan sekarang kuotanya nih udah semakin luas lagi pemain asing. Jadi daya saingnya juga semakin ketat gitu. Bahkan sampai penjaga gawang di beberapa klub juga sudah menggunakan jasa pemain asing. Terus gimana caranya supaya penjaga gawang dari Indonesia bisa lahir untuk mengisi baris pertahanan tim nasional Indonesia? Memang persaingan sangat sengit. Ini 1-2 langsung diisi apa? Boleh langsung diisi. Dan selanjutnya kalian juga boleh langsung menuliskan bagaimana cara penjaga gawang lokal ini untuk bersaing di tengah gempuran kiper-kiper asing. Wah, apakah bermain dukun? Kita nggak tahu. Ataukah bermain orang dalam? Itu saya dulu. Oh, dulu ya? Anda main dukun, main skor, semua Anda main. Jangan terlalu jauh. Bercandanya mereka ini terlalu memang serius sekali. Iya memang serius sih. Memang serius ya? Betul dia. Seru nih. Ya. Terakhir kita banyak sih punya penjaga gawang yang punya nama-nama besar yang masih kita ingat, ya kan? Ada dulu Kurnia Sandi, ada Hendro Kartiko, Ya. ada Hermansyah, kalau kita ingat juga. Ya. Terus kalau Oki siapa paling ingat Ki? Roni Paslah. Roni Paslah, luar biasa. Banyak. Gitu ya. Nah kira-kira tongkat estafet kiper-kiper untuk level nasional yang punya kualitas tinggi, siapakah yang akan lahir setelah mungkin kita punya Nadeo, ada juga Hernando, terus Kurnia Megas juga sempat kita punya. Kurnia Sandi. Sudah tadi saya sebut. Oh, Kurnia Sandi udah. Sandi sudah. Ada Marcus Horizon. Yoi. Ada Marcus. Ada Jendri Pitoy. Dede Sulaiman. Kiper Persipura bro. Persipura. Anda tidak terima? Enggak. Sahar Ginanjar. Itu dari kampungku. Iya. Dede Sulaiman. Dulu Sriwijaya kan, dia ke Kami Palembang. manggilnya Gedong. Di Gedong dipanggil. Gedong. Karena? Gede Dongo. Parah banget. Oke. Bukan mainnya Dongo. Oke. Tapi kelakuannya kadang suka aneh-aneh dia itu manggilnya. Kalau Aku udah- baru 2 tapi ini. Tidak apa-apa. Oke. Kalau mau nanti Memang ditanya- kualitas. Memang tidak bisa isi 3. Bukan nggak bisa isi 3. Nggak, aku yakin Kayaknya kalau untuk penjaga gawang tidak terlalu perlu Banyak ini. banyak solusi. Sebenarnya cukup 2 Ya, menurutku. bebas, terserah. Bebas, Tergantung terserah. moderator. Kadang Iya. moderator ini juga miring kiri, miring kanan masalahnya. Loh, saya mah tergantung Berpihak. angin ke arah mana. Oh iya, Iya gitu dong. ya. Oke. Saya kan memastikan. Oke, mungkin Boleh. Kita masih Potong menunggu. rambut kita taruh aja harus botak karena Marcus, Hendro. Iya ya? Iya. Rambut pendek. Jendri Setelah- Pitoy cepak semua tuh. But anyway, pernah nggak Indonesia punya penjaga gawang yang rambutnya gondrong? Ayo. Ferry Ferry. Rotinsulu. Ferry Rotinsulu Ferry sempat. Rotinsulu. Iya, Ferry Ferry Rotinsulu. Rotinsulu. Ferry Rotinsulu. Tapi nggak lama juga gondrongnya Ki. Iya. Sempat botak juga Aka dia. juga lumayan lah panjang. Kornea Mega juga lumayan panjang. Kurnia Mega gitu. Kalau kiper rambut panjang yang paling diingat adalah David Simon. David Simon. Kalau luar kiper luar. David Simon. David Simon. Sama Fabian Barthes ya. Terlalu panjang tuh Fabian Barthez. Panjang ke dalam. Ki. Panjang ke dalam. Panjang ke dalam. Tumbuh tapi ke dalam. Tumbuh, Oke, sudah yuk. Oke, sudah ya. Oke. Oke, langsung.
cara mainnya gini Ki. Saya duluan tadi. Ya boleh. MU. Ya Mamat nanti akan menjelaskan Oke. dengan skema pemikirannya dan juga apapun yang nanti Mamat jelaskan. Oki mau bantah silakan. Oh silakan. Udah. Wih. Ini sebuah Memang tag team kami, kacau. adegan itu mengingatkan sama sebuah adegan film mafia. Iya. Film apa tuh? Ada unyil kalau nggak salah. Mafia unyil. Mafianya si kentung ya. Mafianya nggak paoga dong. Unyil. Unyil. Ucil apa? Kalau Tuyul dan Bayul. tuyul dan Bayul. Waduh. Paoga. Iya, tahu. Oke, silakan Mamat. Saya. Ya. Yang pertama, Silakan. bagaimana solusi untuk membereskan permasalahan ini? Yes. Yang pertama, saya selalu tekankan di konten-konten saya tidak sepakat dengan 8 pemain asing. Itu oke untuk tim yang berkompetisi di Asia, tapi kan lebih sedikit tim yang berkompetisi di Asia daripada yang berkompetisi dalam negeri. Betul. Artinya, ini mematikan karir-karir pemain yang baru mau naik ke atas karena tidak akan dapat minute play. Oke, itu. Jadi pemain asing harus dikurangi. Berapa yang pas untuk pemain asing di Liga Indonesia? 3+1 atau 3+2 itu udah paling oke. Tapi nanti nggak takut liganya atau kualitas tontonannya akan berkurang? Wah, emang dulu berkurang? Dulu Maksudnya malah full. Daya kompetisinya gitu. Tidak sih, tidak. Perang Tidak. bintangnya. Ya bintangnya bintang-bintang Indonesia. Dulu Bukannya- juga kan rame. Bukannya kalau pembinaan nanti ada kelasnya lagi mungkin di Liga 2 atau Liga 3? Oh enggak, nah nanti saya akan jelaskan. silakan, itu. silakan. Kalau saya kurang pemain asing. Kalau mau lawan aja. Nggak Kurangin apa-apa. pemain. Sabar, saya belum jelasin. Anda jangan suka potong-potong. Saya nggak mau potong. Yang kedua adalah pembinaan. Satu-satu aja dulu kita. Kau satu, aku Nggak apa-apa, satu. nggak. Dia Tergantung moderator. Oke, Oh, dia mengatur tiga lagi dulu moderator kasih. ini. Oke. Iya. Susah ya ini. Oke, yang kedua. Yang kedua, pembinaan pemain muda, termasuk kiper. Artinya SSB diperhatikan. Terus kemudian ini sekalian dengan yang ketiga ya, kompetisi yang bagus dari usia dini. Kompetisi Karena yang bagus. itu akan seluruh pemain, termasuk juga dengan kiper. Ya. Itu tuh akan berpengaruh. Jadi harus dibentuk kompetisi dari usia dini, pembinaan usia muda yang bagus dengan fasilitas yang menunjang. Apalagi kiper butuh gym. Iya kan? Dia punya gizi yang bagus sehingga tinggi badan. Kalau sekarang orang cari kiper tinggi badan 180 masuk semua Ya. gitu. Ya. Harus gitu. Ya. Jadi kan kalahan Indonesia karena gizinya buruk. Kata ahli gizi. Kata Tapi ahli kan gizi. ada makan gratis untuk Nah, justru memperbaiki itu dia gizi. sarankan makan gratis ini bagus. Karena kita nggak bisa main 90 menit karena gizinya kurang. Jadi udah nggak nonton bola. Ngomong sembarangan. Sembarangan. Ya, tolonglah. Tolonglah. Isinya kayak gini semua nih sekarang. Ampun. Iya. Mas jangan terlalu aktif ya. Oke. Ada kepala babi disuruh masak. Nah, itu kalau saya 3 itu. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk membereskan solusi ini? Ya. Karena kita tidak bicara timnas lagi ya. Ya. Karena timnas kita udah punya 2 kiper bagus. Tuh. Ya. 3 kiper bagus, ya kan? Bahkan 4 Ada lah. 4 kiper bagus. 4 lah yang kemarin dipanggil kan Ya. 4 itu ganti-gantian. Ya. Oke, tapi kan 5 tahun, 10 tahun lagi mereka ini akan Habis. Ya. Siapa penggantinya? Ya. Iya kan? Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Kiper loh. Ah, tapi saya udah habis. Saya bahkan jauh sebelum ini udah habis. Kamu curi umur ke 21 tahun lagi. Terlalu banyak, 25 aja. Dulu udah curi, sekarang curi lagi umur. Bisa nggak itu jangan dibahas? Kemarin kita sempat bahas itu. Iya, benar. Curi umur dan saya memberikan contoh Anda di sini. Yang brengsek kau. Contoh kasusnya langsung. Contoh kasusnya lagu ada teman saya. Katanya inisialnya langsung Oki Oki Rengga. Rengga. Ah, itu nggak inisial. Lalu nyebut nama saya itu. Itu kalau dari Jadi saya. itu ya. Pak moderator. Jadi pembatasan kuota pemain asingnya Betul. dikurangin, Ya. lalu juga liganya Betul. diperbaiki. Diperbanyak, Terus diperbaiki kompetisi dan diperbanyak. pembinaan pemain termasuk Pemain. kiper itu pembinaan secara keseluruhan. Gym, gizinya diperhatikan, fasilitas penunjangnya diperhatikan. Nah, Oki, sebelum Oki jawab pertanyaan Oki, setuju dengan punya Mamat? Nah, kayaknya jawaban dia sama jawabanku kalau digabung, ini kita bakal menghasilkan penjaga gawang yang berkualitas di Bagus. Indonesia. Coba Bagus. langsung keluarin aja Ki. Karena yang pertama jawabanku sama. Oh, iya. Kuota asing itu sangat perlu dikurangi. Gak perlu digabung, Mas. Kalau digabung itu beda jawabannya. Sabar, Digabung sabar. jadi bagus. Sabar, Ini sama. sabar. Yang Oh, satu iya. sama. Oke. Yang kedua. Sabar. Harus dibatasin supaya bukan hanya penjaga gawang, tapi pemain-pemain dengan posisi lain punya dapat menit main. Betul. Di Indonesia. Ini sekarang kan 8 itu bisa dibilang mematikan karir pemain-pemain lokal. Liganya terlihat jadi bagus, tapi
regenerasinya jadi habis Terhambat, nih, terhambat kayak begitu. Yang kedua, mungkin boleh regulasi asing, tapi tidak boleh penjaga gawang. Oke. Terkecuali. Dibatasi dong. Hah? Dibatasi posisinya justru. Posisinya dibatasin. Silakan pemain lain, mungkin pemain bawah, gelandang, striker, silakan asing. Tapi khusus untuk penjaga gawang, ya udah kita pakai pemain lokal saja. Oke, menurut Oki, di Indonesia untuk orang main memilih posisi penjaga gawang itu banyak nggak sih peminatnya? Nggak banyak. Nggak banyak kan? Sekali. Karena kita kalau ngerasain, Mat, kalau main bola ya nyari kiper tuh susah. Susah. Nyari kiper. Siapa yang mau jadi kiper? Nggak ada yang mau. Makanya itu, udahlah kita susah mencari penjaga gawang, diisi asing lagi. Semakin nggak ada kesempatan orang untuk jadi penjaga gawang. Muncul nih talenta baru penjaga gawang. Jangankan penjaga gawang susah, penjaga tol aja udah nggak ada sekarang. Oh, diganti sama mesin semua ya. Iya. Masa kiper dipakai mesin masa gitu sih. Masa gitu contoh bapak ini ya. Iya. Tapi kan orang ribet jadi ya. Mau nyetak gol harus ngetek dulu. Iya. Kayak tendangan-tendangan bebas itu loh yang pakai kiper itu. Iya kan. Ada tap lagi, tap lagi turun. Belum lagi kalau lu pengisi ini emaninya. Ribet dia minjem kawan. Ada nggak? Minjem lah. Iya. Mau syuting di belakang. Penendang di belakang. Woi, ada nggak? Udah lanjut. Balik ke tema, regulasi asingnya mungkin dikurangi. Boleh pemain asing tapi tidak untuk penjaga gawang. Ya. Dibatasin posisinya. Yang satu lagi sebelum lanjut, tadi kuota pemain asing kan kalau Mama 3+1 yang ideal. Kalau menurut Oki 4+1 lah. Ya 3+2 tadi Mama sempat bilang. Aku juga 3+2. Iya 4+1 tuh masih masuk di akal lah menurutku. Yang bermain tuh 3 di lapangan. Boleh. Itu menurutku sudah cukup. Atau 4 lah yang boleh main di lapangan. Sisanya biarkan diisi pemain-pemain lokal supaya tidak susah. Betul. Kita mencari pemain regenerasi. Karena kan timnas bukan hanya senior. Kita butuh U23, U20, U19 kayak begitu. Jadi emang harus dikurangin kuota-kuota pemain asing. Dengan catatan, ya harga pemain juga harus masuk di akal. Ya. Ini harga pemain tidak masuk di akal. Makanya kayaknya banyak tim, lebih mending aku ngambil pemain asing nih. Daripada harga pemain lokal nggak masuk di akal. Kayak begitu. Tapi tetap aja pemain asing juga kalau 8 mahal. Atau perlu nggak sih Ki, dibikin salary cap jadinya klub Kalau mau sehat itu boleh. Karena ada tim yang secara finansial bagus sekali. Ada tim yang nggak ngegaji pemain. Salary cap dan deposito. Kesenjangan untuk mengurangi itu ya. Iya, jadi sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya telat gaji ya federasi otomatis membayar. Ya, misalnya kayak begini, setiap tim untuk mengikuti kompetisi kau punya uang berapa musim ini? Kalau kau tidak mencukupi deposito itu kau tidak bisa main. Nah, masalahnya kan itu tidak berlaku di sini. Orang lapangan jelek aja masih lolos verifikasi kok. Iya. Asal 4 tiba-tiba 18 lolos. 4 bagus, 18 lolos. Kok bisa tuh? Iya, gitu-gitu. Begitu ada kerusuhan yang disalahin stadionnya. Kenapa nggak dari awal? Alah. Lagu lama. 135 itu tetap harus diusut. Keren. Setuju. Sampai regulasi 4+1 itu tadi. Maksimal sih menurutku. Main di lapangan 4 orang. Nanti pergantian satu asing keluar, satu asing masuk. Pokoknya yang main di lapangan hanya boleh 4 orang aja. Kayak begitu. Yang satu lagi mungkin memberikan kesempatan untuk penjaga gawang Indonesia berkarir di luar. Ini atau yang agak pengiriman. Kalau di Indonesia aja mereka nggak bisa bersaing. Nah, selama ini kan kesulitannya adalah kayaknya posisi penjaga gawang itu tidak terlalu menarik untuk dijual ke tim-tim luar, Mat. Karena di luar juga pakai penjaga gawang lokal. Misalnya tim Asia lah ya. Iya. Atau mungkin rata-rata bisa jadi kayak program beasiswa, pertukaran pelajar atau pengiriman. Kiper-kiper dikirim sekolah keluar. Iya, latihan itu aja kan. di mana kayak dia bukan untuk bersaing dapetin klub, bukan. Tapi kasih lebih kayak kesempatan. dipupuk gitu loh, Man. Kayak begitu. Mungkin kayak gimana ya? Kita bisa bilang lah saat ini ada beberapa pengusaha-pengusaha Indonesia memiliki tim di luar negeri. Ya, kita ambil aja salah satu penjaga gawang. Nggak usah dia main, trial aja. Nggak pun dia bermain di tim senior. Di mana yang penting dia dapat pelatihan. Ya, kayak di Korea bagus di Korea. Ya, karena itu dokternya bagus-bagus untuk ngurus muka. Bukan, beda. Bukan itu. Mat, kalau kira-kira nggak suka sama dia, kabar ya. Boleh di sini. Saya memang butuh partner. Waktu itu saya udah sekap di sini. Oke. Iya. Wah, kemarin sadis dia. Udah nggak boleh, Anda nggak boleh
boleh, saya udah tinggi di sini. Saya butuh partner. Jadi tuh kasih kesempatan. Kita punya CR Torres yang punya Dender, ada Como, ada Oxford, ada banyak tim di luar yang mungkin kayak ini ya, kayak kesempatan Kurniasani sama Sampdoria dulu. Bener. Itu maksud dulu saya. Kan kerjasama, dia trial, lagi ada sesuatu. Kiper ke-1, kiper ke-2 tidak bisa. Dia yang paling bagus di Primavera diambil. PSSI lupa kirim surat. Nggak jadi main. Oh gitu. Iya kayak begitu. Jadi maksudnya itu pengalaman mereka bermain di luar itu bakal naikkan mental dan jadi apa ya? Bisa jadi menimba ilmu. Nanti dia bisa bagikan ke kiper-kiper di Indonesia. Itu solusi menurutku. Tapi itu tidak pernah dilakukan saat ini. Yang dikirim gelandang, striker. Ya karena klubnya minta. Ya iya kalau pemilik, aku taruhlah ini anak ini latihan aja di sini, terserah. Dia nggak perlu kau masukkan ke dalam tim, dia hanya butuh tempat latihan di sini. Menurut Oki, kiper yang bagus harus punya skill apa, Ki? Kiper yang bagus harus punya komunikasi yang bagus. Dia harus berbeda dari pemain yang lain. Biasanya karakter penjaga gawang itu ya, dia tuh biasanya berbeda dari pemain. Nggak harus marah. Dia harus berbeda dari pemain yang lain. Dia harus punya karakter tinggi dia, Ki. Iya. Ya kan, abis makan kambing kayak Ki. Ya kan misalnya kiper-kiper dulu kan galak-galak. Apa kawal ini belakang. Beda loh, galak sama tegas beda. Hati-hati Anda. Tegas. Nah, itu tegas. Iya, tegas. Ya kan, ya namanya juga ngomong ya. Jadi itu memang dibutuhkan untuk seorang penjaga gawang. Supaya kadang ada pemain yang... Nah ini balik lagi. Aku tuh... ketika aku bicara seperti ini, selalu banyak orang yang bilang, alah yang ngomong aja kiper cadangan ketiga. Mau secadangan ketiganya aku, mau tidak main aku tahu bagaimana rasanya berkompetisi. Aku tahu bagaimana rasanya di lapangan. Segala macam latihan, pertandingan, aku ngerasain. Penjaga gawang yang punya komunikasi yang baik, yang punya jiwa pemimpin, leader, semua segala macam, itu bisa membuat lini pertahanan konsentrasinya lebih bagus. Aman ya. Karena dia bakal terus mengingat. Dan penjaga gawang itu ketika dia diserang, dialah orang yang bisa melihat isi dari lapangan. belakang. Jadi dia udah bisa memprediksi bolanya bakal ke sini, kau harus jaga ini. Kalau penjaga gawang nggak komunikasi, nggak ngobrol sama pemain bawahnya, pokoknya nggak bicara, itu yang kadang ada salah paham. Terjadi blunder. Seberapa penting penjaga gawang punya fisik yang prima? Kan kita tahu kalau penjaga gawang itu jarang untuk menggunakan speednya untuk berlari. Seberapa penting, Ki? Kalau penjaga gawang punya fisik yang bagus? Oh sebenarnya, maksudnya dari sisi. Capek juga. Tapi ini dia yang itu kan kita melihatnya kan yang secara... banyak orang tidak tahu ya. Latihan penjaga gawang itu 2 kali lipat latihan pemain yang main di posisi outfield dan lain. Oh gitu. Iya. Karena harus buang badan, secara fisik stamina itu latihan penjaga gawang. Banting tulang. Banting tulang mah udah pasti kan latihan dapat gaji. Kalau itu bukan penjaga gawang. Itu suami. Itu penjaga keluarga. Iya, pemimpin keluarga itu. Udah bisa ngomong gini sekarang keren banget. Bagus ya. Keluarga orang ditodong untuk nikahin anaknya. Keren banget. Tapi memang butuh kan? Butuh kayak begitu tuh. Jadi fisik kiper itu latihannya tuh jauh lebih berat daripada pemain-pemain yang lain. Karena pemain lain pemain lain latihan sprint, kiper juga latihannya sprint pendek. Tapi pemain lain tuh nggak harus sprint balik, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia lompat, dia tips semua segala macam. Kalau pemain tuh sprint, dia dribble, dia lari 100 meter semua segala macam. Dia tunggu. Iya kayak begitu. Kalau penjaga gawang tuh lebih kompleks aja latihannya, lebih lengkap. Ayo naik asam lambung saya. Mulai naik asam lambung. Mamat, menurut Mamat penjaga gawang yang paling bagus menurut Mamat 3 orang sebutkan dari di mana? Indonesia punya. Indonesia punya. 3 penjaga gawang. Menurut Mamat yang menurut, wah ini bagus memang harusnya standar. Kiper favorit saya dari dulu ya. Dari dulu di Liga Indonesia yang saya menyayangkan. Ada beberapa nama yang saya menyayangkan kenapa tidak mendapat kesempatan di timnas terlalu banyak. 1, Hoirul Huda. Hoirul Huda Persela Lamongan. Karena itu bagus banget menurutku ya. Sempat dipanggil timnas. Betul, tapi kan tidak mendapat kesempatan banyak. Iya, Mas bisa pahami nggak omongan orang gitu? Iya. Tolong dilakban dulu mulutnya. Lanjut. Nah, gitu aja. Oke, dikunci ya. 10 menit, Mas. Oh, kelamaan dong. Hoirul Huda 1. Yang kedua, aduh subjektif tapi ini. Suka aja ya. Saya suka genre. Pitoy. Kenapa?
Ya subjektif, di Persipura lagi bagus. jaya-jaya dan lagi bagus-bagusnya. Genre Pitoy dan juga Persikota kan. Lagi bagus-bagusnya itu. Udah saya keluarin lah biar nggak subjektif. Genre Pitoy saya keluarin. Hoirul Huda, Hendro Kartiko, Kurnia Mega. Udah 3. Kurnia Mega. Ya. Oki. Kalau aku ya, 3 penjaga gawang terbaik menurut Oki. Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Ini kalau yang lama-lama mungkin pada bagus, tapi aku tidak menonton kan. Nah ini yang aku tonton saja ya. Kurnia Sandi, Kurnia Mega, buatku penjaga gawang. Satu lagi. Kurnia Sari. Nggak ada. Bapak angkatmu, kok nggak sebut? Makanan. Kok nggak sebut bapak angkatmu? Bapak angkat itu siapa? Markus. Abang. Kok bapak? Ya kan bapak angkat. Kalau bapak dia nikah sama mamaku. Bukan harus begitu kan bapak angkat. Abang angkat. Abang angkat. Nggak, sebenarnya nggak harus abang angkat, emang abang aja. Satu tongkrongan. Kau udah masuk kartu keluarganya Markus. Oh gitu. Nggak ada ya. Kalau ada tinggal doang. Tinggal bareng. Tinggal bareng. Buatku Kurnia Mega, Sandi, Kurnia Mega, Kurniawan. Hernando. Hernando. Aku suka Hernando. Kenapa? Menurutku Hernando mengalami banyak perkembangan setelah Martin Pas masuk ke timnas. Dan dia mendapatkan banyak pelatih loh. Betul, dia banyak dapat pengalaman, dapat ilmu. Menurutku Hernando adalah salah satu penjaga gawang terbaik saat ini di Indonesia. Mungkin yang kurang dari Hernando adalah jam terbang. Bukan jam terbang, lebih Hernando itu tidak itu. Aku pernah ngobrol sama dia, ternyata dia tidak yang suka berteriak, karena kan kalem dia. Komunikasinya dia kan lumayan kalem. Aku pernah ngasih masukan sama Hernando seperti itu. Ya, lagi-lagi orang bilang, "Ya, yang dikasih tahu kiper timnas." Tapi kan padahal yang ku kasih tahu itu benar adanya. Kan beberapa kali Hernando itu sering tidak berkomunikasi dengan pemain bawahnya. Kalau dia jauh lebih berisik, itu bakal jauh lebih tenang dia. Dia kalau berisik, dia jauh lebih tenang di gawangnya. Karena sudah di cover-cover. Iya, kadang dia nggak perlu menjaga gawang terlalu capek. Kalau dia komunikasinya udah bagus. Kayak begitu. Jadi Kurnia Sandi, Kurnia Mega, Hernando. Buatku. Kalau saya tadi tuh. Oke, selanjutnya. Ini yang poin kedua. Bagaimana cara penjaga gawang lokal untuk bersaing di tengah gempuran kiper asing? Siapa? Aku dulu? Iya, silakan. Aku dulu, oke. Lanjut. Yang pertama adalah harus berani dan tidak minder. Jadi, iya, karena mental ini itu kayak berpengaruh. Sekolah kepribadian ya. Karena mental berpengaruh. Iya benar. Mental berpengaruh. Kalau kiper kita saingannya misalnya kelas A nih. Terus kemudian kiper kedua atau kiper ketiga, biasanya mental kita kena gitu. Maksudnya yang orang Indonesia ya, kebanyakan itu kayak ya udahlah saya fokus untuk jadi pelapis kalau dia ini. Enggak boleh gitu. Ya. Harus bisa bersaing dengan itu. Itu juga yang dibilang kayak Andri Tani juga ngomong yang sama gitu. Terus yang kedua, ini penting sekali untuk karir seorang pemain, menurutku. Pintar pilih tim. Karena dia harus lihat, jangan misalnya masih muda, dia lagi bagus-bagusnya, terus dapat tawaran dari tim besar, tapi dia tahu di situ saingannya punya 2 kiper bagus gitu. Jadi kan, wah kesempatannya akan tertutup dong. Itu penting juga ya? Penting, dia harus pintar, harus membangun karirnya dari bawah. Oke, nggak perlu gaji yang oke, nggak perlu klub yang oke, yang penting minute play-nya. Nanti kemudian dia membuktikan, klub-klub besar tertarik, dia bisa bersaing dengan yang lain. Itu harus ditata juga secara karir. Gue jadi ingat itu, Mat. Ketika memang kiper-kiper Eropa saat itu, dia jago tapi selalu berada di bawah bayang-bayang kiper pertama. Betul. Dia akan memilih klub yang lebih kecil, tapi minute play-nya akan lebih terjamin. Ketimbang bayaran gajinya besar, tapi dia tidak punya minute play. Dia harus buktikan dulu. Pilihan semuanya. Betul. Itu yang dilakukan Emil saat ini kan? Emil saat ini. Iya, ketika dia nggak dapat menit main di Inter, Como. Di Como. Sekarang kan dia bermain di Palermo, dia dapat menit bermain dan dia jadi penjaga gawang utama kan. Nah, itu bagus sebenarnya secara apa ya? Secara mental bermain tetap terjaga. Betul. Untuk seorang pemain. Yang penting jangan tergiur dulu deh gitu. Apalagi masih muda, misalnya 20 tahun, 19 tahun, ini kiper potensial. Langsung tergiur dengan tawaran klub gede. Apalagi kiper tapi kan klub gede butuh menang dong. Dia nggak perlu bodo amat, intinya 3 kau bersaing aja. Tapi bukannya kalau penjaga gawang itu semakin tua semakin jadi? Ada beberapa penjaga gawang yang seperti teorinya itu. Begitu. Karena tapi maksudnya tidak melulu tentang penjaga gawang muda itu pasti karirnya pasti bagus. Kenapa dia di muda baru bagus? Karena dia kenapa dia tua baru bagus? Karena dari muda dia pintar. Pintar dilihat. Dia pilih tim yang tepat. Terus kemudian ketika usia 28, 29 dia baru pindah ke tim besar. Terus kemudian di tim besar dia udah matang, makin bersinar gitu. Kan tidak banyak
kiper muda yang langsung melejit gitu. Kayak Donnarumma, kayak Buffon, kayak Neuer, nggak banyak gitu. De Gea juga dari muda. Tapi kan di tua malah Van der Sar loh yang paling menarik. Sempet ngerasain Juventus tapi nggak jodoh juga. Iya. Akhirnya jodohnya sama MU. MU. Sempet ke Fulham. Iya, Betul. ke Fulham. Iya. Memang jodohnya Jodoh-jodohan, di iya. Kayak Old Trafford. tadi kita bahas Massimo Taibi. Coba aja kalau dia bertahan dulu di Udinese. Itu kiper bagus Serie A waktu itu. Betul. Tapi dia tergiur sama Manchester United. Di Manchester United waktu itu Sir Alex Ferguson, Anda satu kesalahan, Anda saya tempeleng keluar. Dia bikin kesalahan, akhirnya tidak pernah main dan langsung zut. Karirnya hilang. Begitupun waktu itu Emil Mas, bentar. Mas ini syuting Mas. Ini alarm saya mau kerja lagi soalnya. Oh, Anda kerja lagi ya? Iya. Oke. Nah, misalnya kayak Emir waktu itu, pilihan Emir dari Juventus kemudian dia pindah ke Sampdoria, menurutku pilihan yang pas. Betul. Tapi kemudian dari Sampdoria lagi bagus-bagusnya dia pindah ke Inter. Iya. Sementara di Inter waktu itu Onana. Iya. Itu ya gimana gitu. Betul. Akhirnya kan turun ke Como dia udah nggak dapat feel-nya. Ketika di Como harusnya dia jadi kiper utama, Malah kalah saing dia sama Pepe Reina. Karena apa? Karena secara menit bermain dia tidak terlalu banyak ketika di Inter kemarin. Betul itu. Jadi pintar-pintarlah dalam pilih tim. Yang ketiga, disiplin dalam latihan. Dalam artian tambahan dan segala macam. Jadi kiper itu kayak tadi gizinya kayaknya harus 2 kali lipat deh. Karena dia butuh tinggi badan. Latihannya 2 kali lipat. Tadi kan Anda bilang tuh, latihan juga 2 kali lipat gitu kan. Nah artinya dia butuh tambahan dan lain sebagainya gitu-gitu. Kayak karena di Indonesia kita bicaranya. Di Indonesia itu tidak semua tim punya fasilitas olahraga yang bagus. Sehingga kiper itu atau pemain ya, ini umum lah. Itu pemain, dia harus punya mental sendiri untuk ambil tambahan. Iya. Untuk Inisiatif. maju. Inisiatif gitu. Inisiatif. Mas, nyontek banget Mas. Saya kasih tahu baru Anda nanti sama ini. Oke, saya itu 3 Itu ya. Iya. Oke, silakan kalau Oki. Nggak terlalu banyak kalau aku ya. Kalau nggak terlalu banyak kita kutuk aja lah. Coret 2, coret 3. Wah, dicoret-coret. Dengan punya aku baru dicoret-coret. Oke. Tapi berbeda dari Mamat Nah, tadi. ini yang saya suka nih. Beda dong, harus beda dong. Yang pasti yang paling pertama untuk bersaing di tengah gemburan kiper asing, biasanya kan ini kesempatan dikasih ke kiper asing terus. Betul. Nah, ketika mungkin salah satu kiper asing cedera semua segala macam, biasa kan inilah kesempatan dia untuk tampil. Ketika dikasih kesempatan, manfaatkan. Manfaatkan sebaik mungkin, kasih tahu ke pelatih bahwasannya aku layak jadi penjaga gawang utama. Iya. Karena posisi penjaga gawang itu adalah posisi yang paling riskan di sepak bola. Ketika ada pelatih yang sudah percaya sama satu penjaga gawang, nggak akan diganti ini penjaga gawang itu yang sampai akhir musim. Itu yang terjadi dengan Buffon. Meskipun underperform, tetap dia terus. Tetap dia karena pelatih sudah percaya. Padahal kiper keduanya, itu yang terjadi di Dewa United. Kipernya saat ini Sonny Eriksson. Sonny Eriksson apa? Ya Sonny Eriksson apa ya, Mas? Sonny Stephen. Yang masih buka begini, Mas. Saya punya dulu tuh, Mas. Saya punya buka begini. Sonny Eriksson itu. Yang flip. Iya, yang buka begini. Sonny Stephen. Jangan diejek lah. Ya, enggak ejek, cuma salah. Siemens mungkin ya. Simon ada. Maksud Anda Siemens mungkin. Sonny Stephen. Iya. Sonny Stephen itu cadangannya saat ini adalah kipernya Persib dulu siapa? Sar. Bukan. Imade. Yang sempat cedera lutut. Bukan. Dede Kusnanda. Muhammad Natsir sebelum datang Sonny Stephen itu penjaga gawang bagus sekali penampilannya sama Dewa. Tapi ketika Sonny Stephen main dia nggak dapat tempat. Iya. Padahal secara kualitas ini kiper bagus sekali. Ya, dan pengalamannya banyak sekali. Setelah sembuh cedera dia penampilannya bagus sekali sama Dewa sebelum si kiper asing datang. Kayak begitu. Jadi persaingannya cukup kompetitif. Begitu hilang momen, kelar. Makanya begitu dikasih kesempatan lagi, ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Itulah mental yang saya bilang tadi. Jangan minder. Kalau ini bahasanya mental, kalau Oki adalah menggunakan kesempatan. Iya, itu mental. Misal nih, ada penjaga gawang gitu kan. Oi, penjaga gawang satu cedera. Oke, kamu main ya. Tapi kalau nggak punya kesempatan, aduh, ini aku bisa lebih bagus kan? Udah ada mental begitu. Itu pasti hancur. Gitu. Kalau mentalnya udah kuat. Udah bagus nih mentalnya. Tapi nggak dikasih kesempatan main. Mau main di mana dia? Enggak, Fun football. Justru
Dia main dulu baru mentalnya disiapkan. Betul, makanya itu ketika dapat kesempatan, dia nggak dikasih main ini. Tadi kan bahasa Berarti beda ini, nggak bisa sama. Aku kesempatan, kau mental. Bisa sama, beda. Beda. Ya kau bicara mental, aku kesempatan. Momennya. Iya, ketika kesempatannya itu didapat, Baru mentalnya harus itu siap. maksud aku Ya beda dong ini. Gila kok Kak. Kau ya. Ini kan kesempatan dulu baru mentalnya. Tapi enak, saya berani ludah-ludahan kalau sama umur gitu. Kalau sama yang satu nggak berani dia. Nggak berani. Berani. Usia. Kalau kata Abdul faktor usia. Ada lagi itu kesempatan. Yang kedua itu harus cerdas. Oh iya. Membaca. Pintar. Saya juga. Berarti kalau kiper nggak naik kelas nggak bisa main dong ya? Nggak bisa. Maman nggak bisa. Oh, pernah tinggal kelas. Pernah. Oh iya. Maman nggak bisa jadi kiper. Saya mending tinggal kelas daripada curi umur lompat kelas. Bener. Tapi saya naik kelas terus. Makanya saya bisa jadi kiper. Cerdas bukan hanya dalam hal kecerdasan, ilmu skill dan segala macam, tapi dalam membaca situasi permainan. Ini harus cerdas. Kiper-kiper kayak begini. Biasa ada kiper yang sekarang ini kan eranya taktik of modern goalkeeper. Yang penjaga gawang itu harus bisa jadi stopper. Jadi memulai build up serangan dari Jadi penjaga gawang adalah awal mula serangan tim. Iya. Iya kan? Itu dia sekarang eranya. Nah, kalau dia tidak pintar membaca situasi ini, dia bakal kalah saing terus. Dia harus mengupgrade itu. Bahkan masih banyak penjaga gawang yang bola bawahnya tidak bagus. Distribusi of targetnya nggak bagus. Itu yang membuat dia jadi kalah saing. Kayak begitu. Karena banyak penjaga gawang yang berpikir, yang penting aku refleks bagus, lompat bagus, tangkapan bagus. Tapi kalau kau tidak bisa umpan, kau tidak bisa... Misalnya nih, bola crossing, dia tangkap. Kalau dia tidak cerdas, dia lihat di depan. Hanya ada 2 back, 1... striker kita. Dia tendang. Kalau dia cerdas, dia kasih umpan bagus, itu bisa jadi assist. Kayak begitu. Itu yang terjadi di Maignan sekarang di Milan. Itu penjaga gawang distribusi targetnya bagus sekali. Iya, sampai kepada tujuan. Iya, di musim 2023 Maignan punya 2 assist di satu musim. Bayangin. Dia punya 2 assist di satu musim. Itu kan berarti distribusi targetnya kan bagus. Jadi penjaga gawang tuh harus punya kecerdasan. Walaupun memang dia juga bagus secara tangan ya. Iya. Makanya itu, kalau dia cuman bagus refleks mau segala macam, tapi dia tidak bisa ngikutin permainan, nah itu dia bakal kalah saing terus. Reading the game-nya ya. Reading the game-nya harus bagus. Apalagi sekarang pemain-pemain asing, terutama penjaga gawang sekarang diisi pemain-pemain asing. Jadi dia harus bisa seperti itu. Seperti Onana lah gitu. Di saat Ajax dulu, Inter. Di MU kan beda. Karena back-backnya. Iya. Dia pasti aneh-aneh. Menurut kalian seberapa penting penjaga gawang itu harus tinggi? Penting sih sebenarnya. Tinggi badan. Iya penting. Aku kan salah satu penjaga gawang pendek juga di Mario Campos dulu. Iya, maksudnya apa Bartes. Ini Bartes. kita harus kasih tahu ini. Penjaga gawang tinggi itu kelebihannya banyak. Dalam hal jumping, dia tidak harus terlalu sulit semua segala macam. Kekurangannya kadang refleks bola bawah. Bola bawah baru saya mau bilang. Biasanya. Nah, kalau penjaga gawang dengan tinggi badannya tidak terlalu tinggi, dia harus punya jumping yang bagus untuk motong bola-bola crossing, bola atas kayak begitu. Dan masalahnya itu terjadi sama aku. Mungkin bola atasku untuk motong bagus, tapi terkadang aku kalah body sama striker-striker asing gitu. Ingat kali aku ada striker Semen Padang dulu namanya siapa? Wilson Junior. Wah, jadi bola crossing, aku udah pakai tangan. Itu tebal banget. Betul, aku udah kiper, udah aku tangkap bola di tanganku, isi. Dia masuk ditabrak aku. Hilang pelanggaran dong. Ya pelanggaran memang, tapi aku tak campak boy. Aku masuk ke gawang. Masuk ke gawang. Aku langsung Shaolin Soccer langsung ada. Iya, aku mak besar bangke gue ya, aku pikir. Itu gertakan juga tuh ya. Gertakan juga itu, makanya kalau misalnya kita punya postur yang tinggi bagus tuh, ketika duel sama dia tuh kita nggak ada rasa takut lagi. Ataupun dapat striker, itu kan striker yang gempal ya. Kalau striker yang tinggi juga kita nggak kalah potong. Nggak kalah potong seperti itu. Jadi kalau untuk hal tinggi memang sangat diperlukan juga. Anomali lah kiper dengan tinggi rata-rata itu anomali yang bagus ya di dunia. Bahkan Oliver Kahn, Bartes, Campos, Casillas cukup tinggi sama Buffon itu. Ya 180-an lah. Iya. Tapi kayak ya di bawah itu kayak misalnya siapa namanya yang Inter sekarang? Sommer. Itu tuh
tinggi rata-rata tapi jumpingnya Jumpingnya gila bagus. itu. Di Indonesia dulu ada kiper pendek namanya Wahyu Tri. Wahyu Kiper Tri. Persiba Balikpapan. Bantul. Bantul. Persiba Bantul. Dian Agus pendek enggak sih? Enggak, dia Agus enggak. Lumayan Wahyu ya. Tri itu tidak terlalu tinggi tapi jumpingnya bagus sekali. Refleksnya bagus. Wahyu Tri itu sempat panggil timnas juga kan di era Nil Maizar. Iya, Nah, zaman-zaman itu Dualisme. Dualisme. iya kayak begitu. Jadi kalau dibilang butuh seberapa penting kayaknya tinggi badan. Penting ya. Sama kalau satu lagi cara bersaing dengan kiper asing kayaknya harus komunikatif. Komunikatif. Komunikatif dengan semua pemain. Jangan penjago memang tuh harus lebih banyak. Biasanya ya, kalau aku bilang banyak omong aja. Banyak ngomong. Banyak ngomong, berbaur sama semua segala macam. Karena itu dia sangat dibutuhkan komunikasi dia di lapangan kayak begitu. Harus komunikatif aja sama pemain semua segala macam. Bahkan mau itu kiper asing ya dia jangan segan untuk bertanya, latihan semua. Tanya aja kurangnya apa, seperti apa, di-upgrade aja Kayak Yo Jae-hoon sampai mau ribut sama Bio gitu-gitu bodo amat. Bio Paulin. Ya. Depan dia monster 3 orang. Iya. Dia di belakang gitu. Bio, Jack Comboy. Iya, zaman itu Ibu Nevo. Ibu Nevo. Iya. Oh, 3 Sama orang. Salam Pesi waktu itu. Zaman itu kan Jack udah Lucu kali, aku ada lihat potongan video Greg kalau nggak salah dia bilangin Jack Comboy. betis Jack Comboy. Sekali. Besar bro. Itu zaman Makanya itu aman tapi itu ke genre itu suka marah-marah juga. Ya. Itu Mauli Lesi, Jack Comboy sama Victor. Habis itu Victor era Huta Barat, ganti ya ke kan? Yo. Nyanyi aja tuh. Habis itu Bio, Ricardo Salampesi Nggak sama diambil sama Mamat. Victor Huta Barat. enggak, Ada penyanyi. Iya, tahu Ki Victor Huta Barat ya. Nah, menurut kalian dengan stok kiper timnas kita yang kita punya saat ini, boleh nggak kasih perbandingan? Emil, Martin Pas, spesialisnya di mana sih? Atau apa yang membedakan kedua kiper ini? Nah, kalau aku mungkin belum ngelihat Emil di timnas ya. Iya, kali betul, ya. sama. Karena kita bakal memperhatikan Emil ketika dia sudah bergabung di timnas. Karena kan nggak mungkin lah kita saat ini nonton Palermo gitu. Dia ketika Ini, ditonton loh. Semua Woi, liga enggak, dia nonton. Seri B. Mas, Seri B enggak. enggak. Terakhir kali saya nonton Seri B ketika Sampdorianya Pirlo itu doang. Iya. Nah, ketika dia main di Sampdoria kan dia bagus tuh, Emil tuh. Nah, Iya. ketika di Juve, di Inter, ketika di Inter di Como kan dia menit bermainnya tidak terlalu Kurang, banyak. Jadi kita tidak sering melihat dia. Ya. Saat Tidak terdeteksi lah tidak ya. terdeteksi. Saat ini di Palermo juga kita tidak nonton Tidak gaya nonton, main ya. dia. Ya. Nah, kesempatan kita adalah ketika dia main di timnas. Nah, dan ini kasih tahu aja kali ya, kita syutingnya sebelum Iya. timnas lawan Bahrain kan. Jadi kesempatan kita adalah menonton dia ketika kalau saja dia Dikasih dimainkan kesempatan. lawan Bahrain ini. Jadi kita bisa tahu nih, oh Emil bagusnya di sini nih. Martin Pas bagusnya di sini nih, kayak begitu. Iya. Layak nggak Emil dicoba? Layak Layak. aja. Kalau aku harus sih. Untuk di kualifikasi ini? Harus sih Iya. menurutku. Tapi Atau tetap kalau kalian jadi pelatih nih, kalian tetap akan kasih kepercayaan tetap penjaga gawang yang utama, kalau udah satu udah dia aja. Kita punya 2 penjaga gawang yang secara kualitas tidak terlalu jauh ini. Sama Martin Pas sih, dan Emil. Secara ini statistik ya, kita bicara statistik lah, nggak usah yang jauh-jauh. Secara statistik Martin Pas di MLS juga belakangan ratingnya tidak terlalu bagus. Begitu juga dengan Emil. Di Palermo 6 match 8 kebobolan. Kalau dirata-ratakan setiap match 6,8 ratingnya, itu bukan rating yang baik juga. Iya, tapi jumlah save kan harus dilihat Jadi juga. jumlah save harus dilihat semua segala macam. Tapi kalau untuk kualitas penjaga gawang Indonesia, kita bicaranya kualitas penjaga gawang Indonesia, mereka sangat amat layak untuk dan ada di setara bawah sih. gawang. Menurutku setara, tapi menurut saya Martin Pas sedikit lebih unggul. Dalam hal Sedikit lebih unggul dalam hal yang pertama ya, dia duluan bergabung, dia lebih mengenal ini belakangnya. itu alasan satu-satunya kemarin ketika ditanya siapa yang jadi penjaga gawang, ya menurutku harus Martin Pas karena dia jauh lebih punya komunikasi dengan pemain-pemain yang lain. Itu satu. Yang kedua juga secara Emil itu saya ngikutin dia dari Juventus. Ya. Dia tuh akademinya Juventus. Nggak capek, Mat? Enggak, saya lari, dia lari. Gitu kan, mau bapak begitu kan, saya ikutin begitu kan. Ya. Nah, saya ngikutin. Cuma anak ini ada di satu titik yang kena mentalnya. Oh iya. Di Inter dia cadangan, beberapa kali dikasih kesempatan bermasalah. Iya. Bermasalahnya itu bukan attitude atau apa ya, memang Mainnya. Mentality yang tadi Mamat bilang betul. itu ya. Yes. Sehingga di Como Pepe Reina loh bisa Udah ngelewatin tua dia, ya? itu kena juga pasti. Iya, harusnya kan Pepe Reina Udah pensiun. sebenarnya gini, Pensiun, bro. sebenarnya gini. Emil itu
digadang-gadang menjadi kiper utamanya Como. ya. Dia sempat dikasih kesempatan. Betul. Dia sempat dikasih kesempatan. Tapi bermasalah kan. Tapi secara main juga belum dapat di performnya. Iya. Makanya yang main Reyna. Menurutku ketika kau kalah saing dengan seorang Reyna Yang hampir pensiun ya. yang hampir pensiun. Udah harus pensiun. Iya, udah harus pensiun. Ini kan berarti ada apa dengan performamu? Iya. Dan pada akhirnya dua-duanya ini juga tidak memuaskan Fabregas. Fabregas rekrut penjaga gawang baru kayak begitu. Artinya dengan Reyna aja dia kalah saing berarti ada sesuatu karena sempat Como lawan apa ya? Dia tuh sempat main juga dan itu bikin kesalahan. Akhirnya habis itu Reyna Ya. Oke. Udah tuh. Simpelnya gini. Nggak main. Sebelum kita masuk ke water break, gue mau punya pertanyaan sedikit ya, tanpa mengecilkan penjaga gawang Hernando dan juga Nadeo. Kalau kalian jadi pelatih tim nasional Indonesia di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia untuk Indonesia ini, kalian akan menggunakan jasa penjaga gawang siapa? Yang Kalau mana? aku Di sisa pertandingan. Tiga-tiganya apa ya antara Martin Pas dengan Emil. Oh, saya Martin Pas. Tetap di sisa laga semua. Aku belum bisa karena aku harus nonton Emil. Enggak kan sisa ini Iya. yang dari Bahrain ini. Di sisa Kamu udah pertandingan. nonton Australia. Udah nonton sisa yang Martin 3. Pas sebelumnya. Aku Emil dulu untuk Bahrain. Kalau aku Kasih. tetap Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Kalau aku Emil tetap dulu. Martin. Dia mewakili suara hati penjaga gawang nomor 3. Iya, kalau aku tetap Bukan penjaga gawang. Menurutku untuk apa susah-susah kita memberikan dia paspor Indonesia tapi nggak dikasih kesempatan. Bijaksana sekali. Nah, ketika dikasih Jahat kamu. Nah, ini kita balik lagi. Jahat, nggak dikasih kesempatan. Ini lagi balik Nggak lagi. dikasih kesempatan, kacau. Makanya. Kacau. Tapi ini ada catatannya. Apa? Ketika dia dikasih kesempatan, dia harus manfaatkan itu dengan baik. Oh. Karena kalau tidak dia manfaatkan itu dengan baik, gampang sekali itu bakal balik lagi ke Martin Pas. Posisi itu. Kalau aku masih tetap Martin. Tetap dia. Iya. Nah, kalau kau yang bicara kayak begitu santai ya. Tapi kalau aku yang bicara seperti itu, aku dibilang kiper cadangan ngomongin kiper seri B. Orang emang statistiknya jelek kok aku. Aku Martin Pas, masih Martin Pas. Oke, itu dia pilihan dari kedua narasumber kita. Sekarang kita masuk untuk water break. Yeay! Saya akan kalahkan Anda. Saya akan Water kalahkan break. Anda. Ini games ya, ini Saya games. ini adalah juara bertahan 4 Oke. kali berturut-turut. Nah, kalau ini boleh lah dia. Oke, Boleh. ya. Saya kalahkan Anda. Oke. Oke. Wah, tapi kalau pertanyaan kiper Indonesia Pertanyaan. Iya, oke. Oke. Water break ya. Ini apa? Bidding-biddingan apa? Enggak, silakan. bidding. Bidding. Oke, bidding. Berani bidding. berapa? Saya Iya. berapa? Oke, berapa? aman, Berapa? aman. Oke, pilih dulu lagi. Mamat kan Andi Kul, penjudi. Andi Kul, Kul. kau yang penjudi bangsat. MU. Berani berapa? Pertanyaan dulu dong. Iya, pertanyaannya belum. Berani berapa nih? Pertanyaan berapa? Sebutkan sebanyak-banyaknya penjaga gawang Tidak usah Indonesia. ditulis, langsung sebut. Ya, dari masa ke masa. Oh, 10. Gue demen nih, langsung Waktunya tinggi. cuma 30 detik. Iya, tidak Oh, apa. 30 detik. Aku nggak dikasih tahu itu. Iya. 8. 9. 10. Sama 10 ya. juga. Ini asing juga boleh? Enggak dong. Liga Indonesia apa Indonesia toh? Penjaga gawang Indonesia dari masa ke masa. Ya Jadi, Indonesia, mau di liga mau apa yang penting Iya. kiper Indonesia. Kiper Indonesia. Kiper Indonesia. Berapa kok? 10. 11, 12. 13. Kasih kau. Gua demen nih. Oke, Sabar waktu ya. Jangan ganggu Waktu ya. ya. Jangan Nggak, ganggu kan ya. gua ganggu. Jangan ganggu ya. Iya. Anda jangan tanya-tanya ya. Iya. Anda tanya-tanya, sabar ya. Iya. Oke. 13 ya. Iya, 13. Oke, aku hitungin aja ini. 3, Nggak aku ganggu. 2, 1, silakan. Dian Agus Prasetyo, Samsidar, Kurnia Mega, AK47, Ahmad Kurniawan ya. Ya. Hoirul Huda, Hendro Kartiko, Kurnia Sandi. Oke, terus kemudian Dede Sulaiman, Itu klub Ferry mana, Mat? Rutin Sulu, diam Anda. klub Ferry mana? Rutin Sulu, Yo Jaihun, oke M Nasir. pernah main di Yo Persipura ya? Yo Jaihun Iya. tidak Indonesia. Iya, oke Mote. Abis itu kemudian 9. Sabar dulu. Baru 10. 11 sih. Yo Jaihun nggak hitung. Iya, tadi sudah ganti dan itu Mote. Mote weh. Nah, ini jangan ganggu makanya. Makanya Habis. Anda menang. Padahal jelas ada Oki Rengga. Enggak Iya, ada Markus saja aku belum sebut. Makanya Yo Jaihun udah jelas kiper Indonesia. Yo Jaihun, ada Sahari Tadi Gul. aku tanya liga apa bukan? Lah, memang liga, tapi kiper Liga Indonesia. kiper Indonesia, Yo Jaihun bukan kiper Indonesia. Ya, udah genre Pito aja belum sebut. Iya, kau salah. Padahal ada Sahari Gultom, Sahari M. Gul- Halim, kiper banyak Persib, sekali. Imade. Ada Sony Imade. Gunawan, Imade. ada Sisa Imade, dua. ada M. Nasir, ada Hernando, ada
Ronaldinho. Iya, Ronaldinho selesai itu. Menganjay. Saya mengganggu Anda ganggu saya di last minute ya, Anda. Klub apa dia yang tanya? Klub apa itu? Itu klub apa? Lu bukan aku yang jelas Dede Sule. Aku cuma tidak terima Yo Jae-hoon. Gila kok ya. Biarin saya sebut, kalau salah nanti dikoreksi kurang satu gitu aja. Itu yang dibutuhkan mental. Oke, sekarang gas, saya kena ajar dua ini. Sekarang saya ya bidding ya. Yang bidding ya. Lah, Sebutkan penjaga gawang AC Milan sepanjang masa. Sepanjang masa. Boleh bebas. Yang penting pernah jadi penjaga gawang AC Milan. Bangsat ini pertanyaan. 3. Ayo. 5. Anjing. Posisinya dia. AC Milan lagi. AC Milan lagi. Masa 3. Oh 5. Iya. Ambil. Ya. 30 ya. 30 dari sekarang. Ya. 30. 29. 28. 27. 28. 6. 5. 4, 3, kalah. 2, 1. Belum, masih ada. 20, 19, masih ada. 18, 17, 16. Mainan udah 5. Belum lah, 4 lah. Udah 5. Dida kalah. Reina. Abiati Mainyong. Apa lagi? Kalah dia kali ini guys. Gampang ya ternyata. Perlu nggak dimainin yang game ketiga? Perlu lah ya? Perlu aja. Ya, sebagai siapa tahu kan untuk memperkecil karena ketertinggalan. diganggu kurangin poin. Enggak dong. Diganggu apa? Gila. Kau aja pun mengganggu. Aku ngitung pakai ini, nggak pakai suara. Ini pakai suara. Enggak. Moderator selalu ini kita berdua aja. Biasa punya perasaan. Aku pikir yang kemarin Anda menghargai yang lebih tua. Ternyata datang yang seumuran sama aja. Anda berarti ada sentimen. Tidak. Itu hanya perasaan Anda. Penilaian sebuah berdasarkan perasaan itu tidak bagus. Iya, nggak baik. Iya. Oke, next. Oke, itu subjektif namanya. Oke. Oke, sebutkan penjaga gawang Juventus sepanjang masa. 3. Oke. Berapa? Dia dulu dong. Oh iya. Oke, berani berapa Ki? Jangan hitung, langsung sebut. 3, 4, 5. 6. Ambil. Oke, 6. Oke, sip, start. Start situ. Tunggu. 6 ya? Iya, 6. Udah ambil. Moderator. Enggak, udah masih disuruh boleh, ambil. masih boleh. Udah disuruh ambil, Masih jangan boleh. hitung, Enggak boleh, Saya. masih. Juri. Ya udah 6 ambil. Ya udah, Oke. udah. 3, 2, 1. Insoglio. Storari. Cimenti. Oh iya, ada Cimenti lagi. Buffon, Van der Sar, Abiati. Peruzzi. Udah sebutin cadangan-cadangan. cadangan. Oleh Buffon, Van der Sar. Oh iya. Udah. Oke. Wih, masih banyak waktu ya? Saya sebut Poin lagi 1 ya. aja bangga. Ini Kau berapa dua. pertanyaan? Udah habis. habis. Kau Kau menang 2-1. Mati 4 kali berturut-turut kau itu. Diganggu tadi. Alah, 13. diganggu. Saya kalau udah terdesak lihat waktu dibalik ke sana dia. Alah. Oke guys, sebelum kita tutup kita punya VAR dari teman-teman pencinta Versus. Dan ini kita dapat dari Al-Bagir. Kiper futsal. Oh iya benar. Al-Bagir. Akun IG-nya Teguh Bagir. Pernyataan. Ini pernyataan ya. Indonesia banyak kiper bagus sebenarnya. Cuma jam terbang internasional dan pengalaman melawan tim luar yang jarang. Barangkali kalau ada dana bisalah kirim penjaga gawang, trial keluar. Ngerasain persaingan di luar biar nggak darurat kiper. Al-Bagir dan seorang penjaga gawang punya pikiran yang sama. Luar biasa. Ya udah. Luar biasa. Setuju kan tadi juga saya setuju. Kirain kau nggak setuju. Iya, tapi maksud aku adalah beresin yang di sini dulu, dapat kesempatan di sini Cash dulu. close. Kalau udah setuju nggak usah diperdebatkan lagi. Udah Kirim berapa capek, di luar? udah. Ini nggak akan ada habisnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Versus di Sport 77. Sampai jumpa dan selamat menikmati hidangan Lebaran. Lebaran. Hai. Oh ini masih. Yeay!